Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Dapur Tutorial. Sebelum kita sharing tentang tutorial YouTube, saya pengen tahu nih, teman-teman subscriber Dapur Tutorial berasal dari daerah mana? Komen di kolom komentar ya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang upload video ya. Di sini karena banyak sekali yang bilang bahwasanya dengan cara melakukan upload video, channel YouTube kita itu cepat berkembang. Kalau menurut saya pribadi, upload video itu tidak menjamin channel YouTube kita bisa besar. Yang bisa menjamin channel YouTube kita besar, banyak view, banyak penontonnya itu adalah kontennya itu sendiri. Kalau kontennya itu sendiri nggak menarik, habis itu kalau ditonton di awal saja sudah membosankan. Walaupun kita upload seperti apapun, channel YouTube-nya nggak akan berkembang, penontonnya nggak akan bertambah. Karena apa? Karena mereka itu nggak mau berlama-lama nonton video kita. Coba channel YouTube yang seumpamanya channel YouTube yang memang benar-benar kualitas kontennya bagus, habis itu isi videonya menarik. Sebenarnya melakukan upload video itu memancing untuk supaya channel YouTube kita itu dapat rekomendasi YouTube. Tapi YouTube nggak akan merekomendasikan video kita kalau isi video kita itu nggak menarik. Jadi di sini buat teman-teman sekalian, jangan melakukan upload video sebelum kita memperbaiki kualitas konten kita. Tapi ada yang bilang, pasti kualitas kontennya sudah diperbaiki dong. Nggak mungkin lah kita nge-YouTube itu sembarangan. Nggak juga ya teman-teman. Coba cek saja, banyak YouTuber-YouTuber yang membuat konten asal-asalan. Pertama, kontennya asal-asalan, seperti itu saja. Seperti apa? Pertama, membuat judul sembarangan. Judul itu nggak boleh sembarangan. Yang pertama itu, kita harus melakukan riset. Riset itu untuk menemukan sebuah kata kunci. Misalkan kita harus mencari contoh thumbnail di beranda YouTube dengan mencari channel-channel yang memiliki tema yang sama dengan channel kita. Jadi, kita bisa mengambil pedoman bagaimana bentuk thumbnail yang mereka buat dengan tema yang sama dengan video kita. Jadi, setelah melakukan riset, kita harus membuat judul yang semenarik mungkin. Judul yang menarik itu seperti apa? Judul yang menarik itu kira-kira orang itu penasaran untuk mengklik video kita. Jadi di sini buat teman-teman sekalian, itu fungsinya sistem rekomendasi atau algoritma YouTube-nya itu bisa bekerja di channel YouTube kita. Misalkan saat ini teman-teman membuat judul cara membuat dodol. Hanya menggunakan 2 kata saja tanpa ada tambahan embel-embel kata lainnya. Tentunya penonton tidak akan penasaran dengan judul yang hanya 2 kata tersebut. Karena kalau cuma hanya video cara membuat dodol, mungkin sebagian orang sudah tahu bagaimana cara membuatnya. Sehingga judul tersebut tidak asing lagi bagi sebagian penonton. Tapi coba buat judul cara membuat dodol hanya dengan 2 bahan sederhana. Nah, kata 2 bahan sederhana ini yang memancing para penonton untuk mengklik video kita. Karena kalau cara membuat dodol, mungkin sudah banyak sekali yang membuat judul seperti itu. Dan mungkin sebagian orang sudah tahu bagaimana cara membuat dodol. Tapi kalau kita menggunakan judul cara membuat dodol hanya dengan 2 bahan sederhana, penonton akan penasaran karena yang biasanya membuat dodol menggunakan 5 bahan, tapi kita hanya menggunakan 2 bahan saja untuk membuat dodol. Sehingga dengan kata seperti itu penonton jadi penasaran bagaimana sih membuat dodol hanya dengan menggunakan 2 bahan saja. Mungkin sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi kita harus berimajinasi atau berkreasi dan harus sedikit kreatif gimana sih caranya membuat judul yang menarik. Nah, nanti kalau kita sudah bikin judul yang bagus, kita bikin thumbnail yang menarik juga. Thumbnailnya tuh nggak harus sama dengan judulnya. Mungkin thumbnailnya itu sedikit berbeda. Kalau biasanya, kalau tema makanan, orang jarang ada tulisannya. Biasanya gambarnya saja dibesarkan. Gambar makanannya dibesarkan misalkan. Nah, di sini, kalau sudah dapat antara judul dengan thumbnail, isi videonya harus menarik perhatian orang. Contoh misalkan teman-teman nonton video saya. Nah, pada saat membuka konten pertama kali, pada saat saya bicara, kalau rasanya membosankan, saya yakin 1-2 menit teman-teman langsung nutup video saya. Jadi di sini kualitas konten itu cukup penting walaupun kita melakukan upload. Kita harus bikin konten sesuai dengan kemampuan kita. Jadi teman-teman sekalian, jangan memaksakan yang di luar kemampuan kita. Kita harus membuat konten sesuai dengan kemampuan kita. Kita itu punya skill tentang apa. Kita kalau bikin konten itu jangan bikin konten ikut-ikutan. Kalau bikin konten ikut-ikutan, yang ada kita bikin kontennya jadi ngawur.
Jadi, kita harus membuat konten yang memang benar-benar kita kuasai. Misalkan teman-teman paksakan untuk membuat konten lucu supaya orang ketawa, itu nggak akan bakalan bisa. Tapi beda lagi pada saat ada orang yang membuat konten itu tentang lucu, dia nggak usah ngomong tapi hanya dengan gerakan saja sudah lucu. Berarti orang tersebut memiliki bakat di bidang itu. Jadi teman-teman, cek dulu potensi diri kita. Dan potensi itulah yang kita gunakan untuk membuat konten. Jadi buat teman-teman sekalian, tidak semua channel YouTube itu bisa kita lakukan upload video. Contohnya channel YouTube saya sendiri ini. Kadang pengen juga lakuin upload video untuk pancing rekomendasi, tapi kadang-kadang nggak naik. Tapi giliran saya biarin, kadang-kadang tagnya nggak saya bikin, deskripsinya nggak saya isi, malah naik. Itu berarti bisa sebagai bukti bagaimanapun kita upload video kita, kalaupun video kita itu mendapatkan rekomendasi, tapi penonton tidak suka dengan video kita tersebut, rekomendasi dari video kita ya tentunya berhenti hanya sampai di situ saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing saya tentang upload video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.